Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Muarnaldi, 19/84/2018. Saat ini saya akan mempresentasikan rencana penelitian saya yang berjudul Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintahan Kota Padang di Sumatera Barat tahun 2022. Latar belakang permasalahan. Keterbukaan informasi publik menjadi pilar penting dalam sebuah negara demokrasi dan berdampak pada sistem pemerintahan yang baik. Selain itu, transparansi akan informasi dapat memberikan akses terbuka kepada masyarakat untuk ikut turut berpartisipasi dan juga menjadi sebuah sistem di mana dapat mengontrol masyarakat pada pemerintah. Pada tahun 2021, praktik keterbukaan informasi publik di Sumatera Barat belum berjalan dengan maksimal. Hal ini ditandai dengan adanya Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Sumatera Barat tahun 2021 yang masih dinilai belum informatif. Kota Padang yang merupakan Provinsi Sumatera Barat mestinya menjadi barometer keterbukaan informasi publik di Sumatera Barat. Namun, Kota Padang itu sendiri mendapatkan predikat kurang informatif oleh Komisi Informasi Sumatera Barat. Selanjutnya, pemerintah Kota Padang memiliki Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Padang. Adanya peraturan daerah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kota Padang telah memiliki kebijakan keterbukaan informasi publik. Alasan pemilihan lokus penelitian. Peneliti dalam hal ini ingin melihat bagaimana kondisi pemerintah Kota Padang terkait keterbukaan informasi publik. Apakah terjadi peningkatan atau penurunan dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan yang telah dipaparkan oleh peneliti sebelumnya. Yang kedua yaitu fokus pada penelitian tahun 2022 ini diambil untuk meneliti bagaimana pembaruan yang dilakukan oleh PPD Kota Padang atau pejabat pengelola informasi dokumentasi Kota Padang dalam penyediaan informasi publik terkait OPD pada pemerintah Kota Padang. Fenomena teoritis empiris. Yang pertama yaitu terdapat kendala dalam pelaksanaan keterbukaan informasi di Kota Padang seperti minimnya personil PPD di Diskominfo. Yang kedua yaitu minimnya personil terlihat pada tidak adanya subbagian program yang paham akan teknis pengelolaan informasi. Yang ketiga, Kota Padang pada tahun 2021 menempati posisi ke-9 dengan nilai 43,36. Hal ini menjadikan Kota Padang dengan predikat kurang informatif seperti pada tabel di samping. Selanjutnya itu menurut teori implementasi oleh Van Meter dan Van Horn, terdapat variabel standar dan tujuan kebijakan yang tidak terpenuhi. Standar dan tujuan kebijakan dibutuhkan agar dapat menilai sejauh mana standar dan tujuan tersebut bisa terrealisasikan. Selanjutnya, berdasarkan grafik di samping, pada tahun 2019, Kota Padang berada pada predikat menuju informatif. Namun, Kota Padang itu sendiri mengalami penurunan di tahun 2020 dengan perolehan nilai yaitu 35. Sehingga Kota Padang menjadi tidak informatif seperti pada tabel di samping. Selanjutnya, terjadi peningkatan kembali pada tahun 2021, tetapi masih dalam predikat kurang informatif. Penurunan ini terjadi karena belum maksimal dalam pengintegrasi data informasi yang dilakukan oleh BPD Kota Padang. Rumusan masalah. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada pemerintah Kota Padang di Sumatera Barat tahun 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada pemerintahan Kota Padang di Sumatera Barat tahun 2022. Manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran terkait implementasi kebijakan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kota Padang. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya. Sedangkan secara praktis, yang pertama yaitu bagi peneliti,
Manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini adalah peneliti dapat mengaplikasikan keilmuan yang diperoleh selama perkuliahan di Departemen Administrasi Publik. Yang kedua, bagi lembaga, manfaat yang diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan rujukan, serta masukan terhadap lembaga yang terkait keterbukaan informasi publik di pemerintahan Kota Padang. Yang ketiga, bagi pihak lain, diharapkan penelitian ini dapat menjadi wawasan tentang keterbukaan informasi publik. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Studi penelitian relevan. Dalam penelitian ini, peneliti melihat bagaimana penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Yang pertama yaitu ada Tiara Indah dan Puji Haryanti. Penelitian ini mengkaji tentang implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya tahun 2018. Selanjutnya ada Henry Ihsan Anugrah. Penelitian ini mengkaji tentang implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat tahun 2020. Yang ketiga, yaitu ada Siti Zubaidah tentang implementasi kebijakan keterbukaan informasi kepada masyarakat di Kecamatan Ilir Timur, 2 Kota Palembang. Dan yang keempat itu Indah Anissa Fauziah, Budiman Rusli, dan Slamet Usman Ispanto tentang implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Cimahi. Selanjutnya yaitu penelitian ini menggunakan teori Vermeer dan Verhoeven. Ada beberapa variabel dalam teori ini, yaitu terdapat ada 6 variabel. Yang pertama ada standar tujuan dan sasaran kebijakan. Standar tujuan dan sasaran kebijakan ini terdapat subvariabel lainnya, yaitu jelas dan terukur. Dan yang kedua itu keadilan. Yang kedua sumber daya. Dalam variabel ini terdapat subvariabel yang terkandung dalamnya, itu ada sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sarana dan prasarana. Yang ketiga yaitu komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana. Dalam variabel ini terdapat subvariabel lainnya yang terkandung di dalamnya, yaitu komunikasi dan koordinasi. Yang keempat yaitu karakteristik organisasi pelaksana agen pelaksana. Dalam variabel ini terdapat subvariabel yang terkandung dalamnya, yaitu struktur organisasi, norma-norma, dan pola hubungan birokrasi. Yang kelima itu ada sikap pelaksana. Dalam sikap pelaksana ini terdapat subbagian variabel lainnya yang terkandung di dalamnya, yaitu respon implementer terhadap kebijakan, yang kedua pemahaman terhadap kebijakan, yang ketiga intensitas disposisi implementer. Yang terakhir atau yang keenam itu lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Variabel yang terkandung dalamnya itu kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Skema pemikiran. Skema pemikiran dalam penelitian ini berawal dari implementasi dari kebijakan keterbukaan informasi publik pada pemerintahan Kota Padang di Sumatera Barat tahun 2022. Nah, dalam penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Selain itu, dalam undang-undang tersebut ingin melihat bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan teori Vermeer dan Verhoeven, yaitu ada standar tujuan dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi, dan yang terakhir adalah lingkungan sosial dan lingkungan politik. Definisi konsep. Yang pertama ada implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan ini merupakan suatu proses tindak lanjut dari suatu program yang mencakup berbagai tindakan terkait kebijakan untuk mencapai hasil yang diinginkan, serta berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Selanjutnya yaitu ada keterbukaan informasi publik, di mana merupakan keterangan maupun pesan, baik data, fakta maupun penjelasan yang disajikan dalam berbagai bentuk seperti media cetak maupun media sosial. Selanjutnya ada definisi operasional. Definisi operasional seperti yang telah disampaikan oleh peneliti, dan ini adalah definisi operasional dari variabel teori Vermeer dan Van Horn.
Yang ketiga yaitu ada metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pendekatan dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Dan selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya ada teknik pemilihan informan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Selanjutnya yaitu ada teknik keabsahan data. Dalam teknik keabsahan data ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Selain itu ada teknik analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan reduksi, penyajian data, dan kesimpulan. Selanjutnya, peran peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai pengamat dan juga sebagai instrumen utama. Selanjutnya itu ada proses penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan proses yang cukup eh, lama, yaitu diawali dengan perumusan, yang kedua ada observasi awal, yang ketiga ada wawancara awal. Yang terakhir ada uni analisis. Dalam hal ini yaitu lembaga lembaga yang dimaksud di sini adalah Dinas Kominfo Kota Padang secara tidak langsung merupakan sebagai leading sektor dalam penelitian ini. Baik, mungkin sekian hasil rencana penelitian saya kali ini. Jika memang ada salah kata, mohon dimaafkan. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.